Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sedang marah, dia sedang membuka pintu syaitan untuk dirinya. Maka marah adalah salah satu senjata syaitan yang sangat mudah untuk menguasai manusia. Dengan marah, seseorang akan dengan mudah mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan marah, seseorang akan dengan mudah menceraikan istrinya. Dengan marah, seseorang akan mengucapkan dan membantah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan marah, seseorang akan dengan mudah memukul orang lain. Bahkan dengan marah, jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang akan dengan mudah menumpahkan darah orang lain. Yang ini adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, membunuh seorang mukmin. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengobati rasa marah, bagaimana cara menghilangkan rasa marah ketika seseorang sedang marah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, bahwasannya istabba rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang laki-laki yang sedang caci maki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ahaduhuma tahammaru aynah, sehingga di antara kedua mereka ada yang mukanya sampai merah, ada yang matanya sampai merah karena rasa marah. Ya. Mereka marahnya luar biasa dan saling caci maki. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inni la'a'lamu kalimatan law qadaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku benar-benar tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang seandainya kalian mengusapkannya, maka akan pergi rasa marah tersebut, maka akan hilang rasa marah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marah adalah pintu syaitan. Marah adalah salah satu senjatanya syaitan dalam menguasai manusia. Maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sukut, yaitu dengan diam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadibta faskut wa idza ghadibta faskut wa idza ghadibta faskut, sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Alimu, ajarkanlah agama ini. Wa yassiru, dan berikanlah mereka kemudahan. Wala tu'assiru, dan jangan berikan mereka rasa sulit. Jangan mempersulit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ghadibta faskut, dan apabila kamu marah maka diamlah. Dan apabila kamu marah maka diamlah, sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, ya. Karena dengan diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mereda kemarahan seseorang. Dengan diam seseorang tidak akan banyak bicara, tidak akan banyak berbuat, apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan sesuatu yang tidak pantas, memukul sampai membunuh.
Ya, maka dengan diam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah obatnya rasa marah. Ya. Kemudian yang ketiga, obat dari rasa marah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taghyirul hay'ah, yaitu merubah posisi seseorang. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka, idza ghadiba ahadukum, ya, wa huwa qa'imun falyajlis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan posisi dia sedang berdiri, maka duduklah. Ya. Wa in dhahaba anhul ghadab falyattaji', kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seandainya dengan duduk dia rasa marah itu tidak juga hilang, maka berbaring, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seseorang yang ketika ia marah dan posisinya dia sedang berdiri, maka duduk. Cari posisi yang membuat dia tenang, cari posisi yang membuat dia memiliki rasa nyaman. Ya. Dan apabila dengan duduk rasa marahnya tidak juga hilang, maka berbaring, ya, dan mengambil air wudhu. Ya. Dan ini juga salah satu cara untuk menghilangkan rasa marah. Kemudian cara yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ma'rifatus thawab, yaitu dengan mengetahui keutamaan menahan rasa marah. Maka keutamaan yang pertama adalah, ya, mahabbatullah, yaitu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, dan mereka yang senantiasa menginfakkan harta mereka di waktu lapang dan di waktu sempit. Ya. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang senantiasa menahan amarah mereka. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka menahan amarah dan memberikan manfaat dan memberikan maaf terhadap orang lain adalah salah satu hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa menahan rasa marah itu dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkanlah aku kepada suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, kata beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ya, bahwa menahan rasa marah, menahan amarah termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma tajarra'a 'abdun jur'atan, ya, afdalu 'indallahi 'azza wa jalla min jur'ati ghaidhin yaqdhimuha ibtigha'a wajhillah, kata Rasulullah. Ya. Tidak ada amalan yang paling mulia, tidak ada amalan yang paling afdal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan seseorang hamba yang dia menahan amarahnya hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sedang marah, maka ingatlah, ya, tips-tips yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, merubah posisi kita ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, dengan diam, ya, maka akan meredakan rasa marah seseorang. Dan yang keempat, kita mengetahui tentang keutamaan orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Maka ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam, ya, menghadapi rasa amarah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.